Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul, apakah saham ini dijual setengah harga, modalnya 1.700 tapi dijual hanya 900-an. Saham ini juga membagi dividen. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham CLPI yang merupakan salah satu request dari subscriber Baca Saham. Nah, sekilas teman-teman lihat di sini bahwa perusahaan CLPI ini merupakan perusahaan tinta cetak yang telah berusia sekitar 35 tahun, di mana didirikan pada tahun 1988. Dan beberapa jejak langkahnya atau aktivitas bisnis utamanya teman-teman bisa lihat pada tampilan berikut ini. Nah, sekilas teman-teman lihat di sini bahwa komposisi penjualan terbesar masih berasal dari produk tintanya dengan komposisi penjualan sebanyak 52% ink dan coating dan 23% film serta 25% adhesif. Nah, aspek berikutnya yang akan kita lihat apakah perusahaan ini bisa mencapai target yang ditetapkan di tahun 2023. Ada salah satu jawaban di public expo seperti ini. Budget untuk penjualan sebesar 915 miliar dan budget untuk laba kotor sebanyak 95 miliar. Teman-teman bisa lihat di sini hingga Q2 penjualan netonya adalah 377 miliar. Yang mana jika disetahunkan belum mampu mencetak 915 miliar apabila dengan kinerja yang sama. Sedangkan untuk pencapaian laba kotornya dengan target 95 miliar, hingga Q2 laba kotor yang dicapai oleh perusahaan adalah 47,3 miliar. Nah, untuk aspek laba kotornya mungkin saja bisa tercapai apabila perusahaan mampu meningkatkan sedikit kinerjanya hingga akhir tahun 2023. Perusahaan ini juga belum ada rencana capex di tahun 2023 yang mana seharusnya biaya masih bisa lebih diefisiensikan. Tapi kita lihat saja untuk kinerja keuangan hingga Q2-nya seperti apa. Dan untuk launching produk baru, setiap tahun perusahaan selalu mencari inovasi baru untuk produk-produk baru tinta mereka. Komposisi keuangannya juga hingga Q1 tahun 2023 masih berasal dari ink untuk pendapatan terbesar, 23% dari film, dan adhesif sebanyak 25%. Laba kotor naik di Q1 karena apa? Harga raw material di tahun 2023 ada penurunan sehingga margin kembali normal dan mereka tidak ada aksi korporasi di tahun 2023. Sekarang kita lihat sekilas untuk kinerja di Q2-nya. Aset lancar mereka mayoritas berasal dari piutang usaha sebanyak 225 miliar untuk piutang usaha pihak ketiga, yang mana angka ini mendominasi dari total aset lancar mereka. Untuk saldo kas mereka, ternyata perusahaan belum mampu mengcover untuk seluruh hutang perusahaan. Saldo kas adalah sebanyak 181 miliar dan total liabilitasnya mereka adalah 215 miliar yang mana mayoritas akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Dan teman-teman bisa lihat di sini bahwa saldo kas mereka belum mampu mengcover setidaknya hutang jangka pendek yang perusahaan ini miliki. Untuk saldo ekuitasnya masih didominasi oleh cadangan saldo laba sebanyak 454 miliar rupiah. Dan angka ini mengalami kenaikan yang sedikit dibandingkan tahun 2022. Untuk labanya bisa mengalami peningkatan dari berbagai aspek. Yang pertama adalah dari penurunan beban pokok penjualan. Dari yang awalnya 396 turun menjadi 330 miliar rupiah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa penurunan penjualan ini menjadi tidak berarti apabila beban pokok penjualannya mengalami penurunan yang lebih besar sehingga menyebabkan laba bruto mereka masih bisa tumbuh dari 40 menjadi 47 miliar di tahun 2023 ini. Apalagi ada kontribusi dari pendapatan operasi lain yang naik sekitar 3 miliar rupiah. Hal itu menyebabkan laba periode berjalan tumbuh dari 8,2 menjadi 21,5 miliar rupiah. Terkait kinerja 4 tahun terakhirnya, kinerja di tahun 2023 diproyeksikan jadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir. Meskipun teman-teman harus ingat bahwa mayoritas berasal dari komponen penurunan beban pokok penjualan dan adanya pendapatan operasi lain. Dividen yieldnya menarik dengan angka 6,5%. PBV-nya juga masih di bawah 1 kali dengan angka 0,5 kali. Yang berarti dengan harga 900-an, book value atau modal saham ini adalah 1.700. Rasio DER-nya juga terbilang rendah dengan angka di bawah 50%. Tapi teman-teman harus ingat, mayoritas hutangnya akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun dengan nominal 204 miliar rupiah.
Terkait kinerja harga sahamnya dalam 3 tahun terakhir masih naik 34%, tapi dalam 5 tahun terakhir hanya naik tipis yaitu 5,5% saja. Untuk aspek probabilitas, saham ini juga menarik di bulan Juni dan September. Kenapa? Di bulan Juni kenaikannya adalah 100%. Sebaliknya di bulan September, mereka tidak pernah mengalami peningkatan harga saham, alias probabilitas 0%. Terkait historical PBV, masih diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Dengan rata-rata 0,58 kali, saham ini diperdagangkan pada PBV 0,55 kali. Dan teman-teman harus ingat bahwa saham ini memang cenderung diperdagangkan pada PBV yang rendah, yaitu di bawah 0,5 kali. Sehingga angka 0,5 ini tidak menjadi istimewa apabila dilihat dari aspek valuasinya. Demikianlah pembahasan singkat saham CLPI. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, kira-kira di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham. Kedua, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.